Baik, untuk selanjutnya, saya masih akan menjelaskan mengenai, tes inteligensi, klasikal ya, tes progressive matrix. Tes progressive matrix adalah salah satu tes, inteligensi individual yang menggunakan dasar dari tes inteligensi klasikal yang menggunakan dasar teori dari, Spearman, yaitu G-factor. Nah, tadi mungkin ketika, penjelasan mengenai Cultural Intelligence Test, saya sudah menjelaskan sedikit mengenai perbedaan tes klasikal dengan tes individual. Jadi, pada dasarnya, apa saja sih perbedaan antara tes klasikal dengan tes individual? Yang pertama, dalam hal pemeriksa dan peserta tes. Kalau tes individual itu 1:1, jadi ada satu pemeriksa dan ada satu peserta tes. Sementara kalau, klasikal ini bisa 1 tester atau satu pemeriksa dengan lebih dari satu yang dites, peserta tes. Tetapi biasanya kita menggunakan klasikal, yaitu maksimal satu tester itu memberikan tes kepada, 30 atau maksimal 40 orang. Jika tidak, misalnya dilakukan dalam bentuk yang besar, maka setiap 30 atau 40 orang harus disertai dengan pengawas tertentu, untuk bisa bertanya dan sebagainya. Jadi, itu perbedaannya. Perbedaan yang kedua adalah metode ya. Jadi, untuk tes individual biasanya metodenya adalah ada paper and pencil test atau sekarang kita menggunakan online yaitu digital test, kemudian ada verbal test dan ada performance test. Jadi ini, tes individual biasanya dilakukan secara, verbal dan performance. Karena itu biasanya waktunya lama. Sementara untuk tes individual biasanya kita menggunakan atau digunakan secara paper and pencil test atau online test seperti, digital test ya yang sekarang, sudah banyak dilakukan atau kita sebut juga sebagai computer assisted test atau CAT ya, computer assisted test, di mana kita tidak lagi menggunakan kertas dan, pensil tetapi menggunakan, online atau digital begitu ya. Untuk waktu, biasanya tes individual itu relatif lama, kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam, bahkan 2 jam untuk case-case tertentu. Sementara tes klasikal bisa dilakukan secara lebih cepat, begitu. Untuk kontrol, tes individual kelebihannya adalah dia lebih mudah untuk bisa mengontrol, bisa mengendalikan, melihat, melakukan observasi ya, itu di bawahnya ada observasi detil, mendapat banyak data dari satu orang. Sementara kalau kita menggunakan tes klasikal yang tadi biasanya bisa sampai dengan 40 orang dalam satu pengawasan, kontrolnya menjadi lebih sulit, misalnya ada yang mencontek, ada yang tidak paham instruksi, ini tentunya menjadi lebih sulit. Dan biasanya, kurang detail dalam bisa menggambarkan, eee, kapasitas kecerdasan yang dimiliki oleh satu orang karena datanya menjadi lebih terbatas daripada tes yang sifatnya, individual. Namun memang karena tadi ada faktor biaya, ada faktor waktu, ada faktor, tenaga psikolog yang dibutuhkan, ada faktor, ruangan yang juga membutuhkan ruangan yang lebih, pribadi begitu ya, lebih personal, maka biasanya biaya tes individual lebih mahal daripada tes klasikal. Kalau klasikal itu memang, kita bisa menggunakan ruangan yang cukup besar untuk banyak orang sehingga bisa, cost effectiveness-nya lebih baik daripada tes, tes individual. Nah, kapan menggunakan tes klasikal dan kapan menggunakan tes individual tentu sangat tergantung dari tujuan dari, eee, tes itu sendiri, tujuan dari pemeriksaan itu sendiri. Juga tergantung dari, masalah yang dihadapi oleh si, peserta dan juga usia. Jadi semua hal itu kita pertimbangkan terutama sebagai psikolog untuk bisa menentukan apakah kita akan melakukan tes klasikal atau tes individual. Tujuannya yang penting ya, apakah kita mau mencari yang sangat detail ataukah kita hanya mau mencari, secara umum, apakah ini hanya untuk cutting off dan sebagainya, tentu itu sangat menentukan, penggunaan apakah kita akan menggunakan tes klasikal ataupun tes, individual. Namun, tes individual memang pada dasarnya hanya boleh diambil oleh psikolog, karena itu tes individual yang kemarin kita sudah pelajari ada Wechsler, dewasa, Wechsler Barefoot Intelligence Test dan Wechsler Adult Intelligence Scale, kemudian ada WISC, Wechsler Intelligence Scale for Children, dan ada WPPSI Wechsler, Preschool and Primary, Scale of Intelligence, serta Stanford Binet itu, kelima-limanya adalah tes, individual yang hanya boleh diadministrasi dan diambil oleh psikolog.
Sementara tes klasikal, seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada materi CVIT, tergolong biasanya kategori tes, C atau, B atau C sehingga masih bisa diambil atau diadministrasi oleh, sarjana psikologi. Nah, eee tes PM sendiri, tes PM itu adalah tes yang disusun oleh John Carl Raven. Jadi, kita sebut biasanya adalah RPM karena, dari Raven ya, Ravens, PM. Dimulai dibuat tahun 1928 di Inggris. Secara umum untuk mengukur yang diukur adalah G-factor sama dengan CVIT ya, G-factor, general factor. Secara khusus mengukur bakat keruangan atau spasial, penalaran induktif, dan ketepatan perseptual. Itu dari bukunya Cronbach tahun 1968. Nah, tes PM memang awalnya agak berbeda dengan tes Stanford Binet, mula-mula digunakan untuk kalangan angkatan bersenjata pada Perang Dunia II. Jadi, pada saat Perang Dunia Kedua dibutuhkan banyak sekali, tenaga ya, banyak sekali, tentara yang bisa bertugas ke seluruh dunia, karena saat itu Perang Dunia II. Nah, Eee angkatan bersenjata selain memiliki Army Alpha Test ya, itu juga menggunakan tes PM untuk bisa menseleksi, angkatan bersenjata. Nah kemudian, pada kelanjutannya sudah tidak ada perang lagi, banyak berkembang di berbagai, negara terutama untuk kalangan pendidikan. Nah tes ini merupakan tes inteligensi dengan performance test yang sifatnya culture fair. Jadi, tidak mengandung unsur bahasa, tidak mengandung unsur budaya, juga tidak mengandung unsur pendidikan tertentu ya. Jadi, memang culture fair intelligence ini dibuat untuk, supaya, bisa meminimalkan, meminimalkan bias dari budaya. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk soal di, tes progresif matrix ya. Jadi bentuk soal dari progressive matrix itu terdiri dari satu set matriks ya. Kalau tadi ingat dari CVIT ada satu, subtes subtes matriks ya. Nah kalau ini, PM itu bentuk soalnya adalah matriks memang, karena itu disebut sebagai RPM, Reference Progressive Matrix. Kenapa dikatakan progresif? Karena semakin lama semakin sulit, jadi, disebut progresif. Jadi terdiri dari satu set matriks atau susunan bagian dari satu desain atau corak. Nah, pada setiap persoalan terdapat bagian yang dihilangkan di ujung sebelah kanan bawah dari desain tersebut. Tugas subjek adalah menemukan bagian yang hilang dari sejumlah alternatif yang ada dari setiap soal. Jadi mirip seperti matriks dari CVIT yang tadi. Jadi ada beberapa pilihan gambar, kemudian subjek harus mengisi kotak yang kosong tersebut dengan pilihan gambar yang paling tepat. Nah, soal-soal dibuat dari soal yang mudah ke soal yang susah, karena itu disebut sebagai progresif begitu ya. Jadi, semakin lama semakin susah sehingga sangat mungkin orang bisa mengerjakan di awal-awal, tetapi di akhir-akhir dia akan kesulitan karena tadi, item difficulty-nya semakin lama menjadi semakin sulit. Nah, soal yang mudah menggambarkan ketepatan diskriminasi, sedangkan soal yang sulit bisa melihat kemampuan analogi, permutasi, pergantian pola, serta hubungan logis. Jadi, pada saat mengerjakan soal itu biasanya, peserta harus berpikir secara fleksibel mulai dari yang paling mudah seperti ketepatan diskriminasi saja, ketepatan persepsi saja, sampai akhirnya nanti ada, permutasi, masih ingat ya permutasi itu, bolak-balik begitu ya, diputar-putar sedemikian rupa dan pergantian pola serta hubungan logis. Itu adalah bentuk-bentuk soalnya. Jadi tes ini mengukur kemampuan berpikir nonverbal ya dalam simbol-simbol abstrak atau bentuk-bentuk gambar. Jadi tidak ada stimulus dalam bentuk verbal, tidak ada stimulus dalam bentuk bahasa, tetapi stimulusnya lebih kepada stimulus yang bersifat nonverbal. Nah, macam tesnya yang pertama adalah color PM ya. Color PM ini digunakan untuk anak-anak usia 11 sampai 15 tahun dengan, atau orang dewasa yang, memiliki retardasi mental. Nah, ini adalah buku dari Color PM ya. Ini adalah buku dari Color PM, Color Progressive Matrix ya. Ini bukunya. Nah, kalau disebut color karena di dalamnya, berwarna. Ya, ini adalah buku, Color PM, di dalamnya ada warna-warnanya seperti ini, ya.
Ini adalah buku Color PM. Color PM biasanya digunakan untuk anak usia 5 sampai dengan 5,5 sampai dengan 11,5 tahun, terdiri dari 3 set ya, set A, A, B, masing-masing 12 item dan waktunya adalah 25 sampai 30 menit. Pada dasarnya tes inteligensi PM tidak memiliki waktu yang baku. Jadi karena ini sifatnya adalah power test ya, di mana ketika orang bisa mengerjakan, pasti dia akan bisa mengerjakan dengan baik. Sementara kalau dia tidak bisa, mau dikasih waktu 1 hari dia juga nggak bisa, karena ini sifatnya power test. Tapi kalau diberikan secara klasikal, tentunya kita membutuhkan waktu, tenggat waktu yang sama. Biasanya adalah sekitar 25 sampai 30 menit. Tetapi jika kita lakukan ini secara klasikal, secara individual, kita boleh memberikan waktu eee yang cukup bagi individu, bagi peserta. Misalnya dia masih belum selesai, kita bisa berikan waktu yang lebih panjang atau misalnya dia sudah selesai dalam waktu yang sangat cepat karena dia tidak bisa melanjutkan, ya kita bisa hentikan dengan segera. Jadi itu yang tadi ya, ini adalah Color PM, buku Color PM ya, ini buku Color PM. Kemudian ini adalah selanjutnya, ini adalah standar PM ya, standar progressive matrix. Nah, ini bukunya standar progressive matrix, ini biasanya untuk anak remaja dan usia 6 sampai 16 tahun ya, atau untuk orang dewasa dengan kemampuan di bawah rata-rata. Ini bukunya ya, contohnya seperti ini ya. Ini tadi saya sampaikan, ini contoh ada satu pola, kemudian ada yang kosong. Nah, tugasnya adalah memilih dari pilihan jawaban ini yang kosong, yang mana yang paling tepat untuk bisa mengisi kotak yang kosong ini, begitu. Nah, terdiri dari set A, B, C, D dengan masing-masing 12 item ya. Ini ada set A, ini ada set E ya, ini adalah set A ya. Jadi ada 5 set ya. Ada 5 set A, B, C, D masing-masing 12 item. Nah, waktunya tadi 25 sampai 30 menit, tapi ini itu adalah batasan umum ya. Kalau kita individual kita masih boleh kita boleh percepat atau kita boleh menambah waktu jika memang masih dibutuhkan. Nah, yang terakhir adalah Advance PM. Nah, ini yang Advance PM ya. Nah, ini bukunya Advance PM, Advance Progressive Matrix ya. Nah, ini bukunya Advance PM. Nah, untuk remaja dengan kemampuan di atas rata-rata dan untuk orang dewasa. Nah, ini salah satu contohnya. Ini set 1 ya. Di sini ada set 1, sementara set 2 ada di belakangnya. Ya, bukunya dibalik. Jadi set 1 biasanya untuk percobaan ya. Ini set 1. Kemudian kita balik bukunya, di belakangnya ada set 2. Nah, ini set 2 ya. Nah, ini contohnya, saya kasih lihat saja satu contohnya. Ini contoh soalnya. Ya, ini contoh soal dari Advanced Progressive Matrix. Biasanya Advanced Progressive Matrix digunakan untuk remaja dengan kemampuan di atas rata-rata, atau untuk orang dewasa. Terdiri dari 2 set, set 1 ya, 12 item dikerjakan 5 sampai 10 menit dan set 2 36 item dikerjakan 25 sampai 30 menit. Nah, biasanya yang dihitung hanya set 1 karena set 2 itu hanya untuk set 1 itu yang dihitung adalah set 2 saja karena set 1 biasanya dihitung hanya untuk melihat mengadaptasi, hanya untuk mengadaptasi atau melakukan adaptasi agar lebih familiar dengan tes. Jadi itu yang kita biasanya skor hanya set 2 saja. Nah, kemudian ini contohnya ya. Ini contoh dari item CPM, Color Progressive Matrix ya. Ini contohnya ada kotak-kotak kemudian harus diisi. Maka jawabannya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini yang B, ini contoh yang A, ini contoh yang A2, tinggal mengisi kotak yang masih kosong dengan pilihan jawaban yang ada, dan ini yang contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga, jawabannya tentu nomor 2. Ini contoh CPM. Nah, ini adalah contoh APM ya, contoh Advance PM ya. Dari kira-kira pilihan jawaban 1, 2, 3 ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawaban mana yang paling cocok untuk bisa mengisi? Jawabannya adalah nomor 8. Nah, ini contoh dari APM ya. Nah, standar prosedur tes ada buku soal ya. Ada buku soal, kemudian masing-masing halaman ada
Ada buku soal, pada masing-masing halaman ada butir soal dan pilihan jawabannya ya. Ini buku soal, kemudian pada masing-masing soal ada pilihan. Nah, seperti ini ya. Ini tadi contoh yang tadi saya buat, ini contoh, ini pilihan jawabannya. Di pilihan jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini yang APM ya. Tesnya diberikan lembar jawaban. Ini adalah lembar jawabannya. Nah, ini adalah lembar jawaban RPM, Raven Standard Progressive Matrix, dan ini adalah lembar jawaban APM. Ya, Advanced Progressive Matrix, ada set 1 dan set 2. Nah, ya, jadi kita mengerjakan set 1 dulu, 12, kemudian ada set 2, 36. Jadi mereka tinggal mengisi di lembar jawaban, bukan di buku soal. Ya, ini adalah lembar jawaban dari RPM. Kemudian penyajiannya bisa individual atau kelompok. Tadi kita kalau gunakan individual kita bisa gunakan untuk kelompok juga bisa. Nah, validitas dan reliabilitasnya cukup tinggi ya. Validitas dan reliabilitasnya cukup tinggi, berkorelasi dengan tes SPM maupun tes yang dibuat oleh Terman dan Merrill ya. SPM dengan WSC, SPM dengan Columbia Mental Maturity Scale, semua validitas dan reliabilitasnya cukup tinggi. Nah, interpretasi kualitatifnya bisa juga kita lakukan, terutama kalau kita melakukan secara individual. Misalnya, apakah siswa bekerja dengan optimal, apakah teliti, apakah berkonsentrasi. Karena tes ini sifatnya adalah progresif, di mana semakin lama semakin sulit, seharusnya orang bisa menjawab di bagian-bagian awal dan akan kesulitan di bagian-bagian akhir. Tetapi pada beberapa kasus kita bisa melihat pada orang yang bisa mengisi di bagian-bagian awal, tidak bisa mengisi, gagal di bagian-bagian yang awal, tetapi di bagian-bagian akhir dia bisa. Jadi memang ada pola berpikir yang berbeda misalnya. Ataukah karena dia tidak teliti misalnya, jadi yang pertama-tama karena dia pikir gampang, dia tidak teliti, dia lewatkan begitu. Kemudian konsentrasi, nah ini tes ini sangat membutuhkan konsentrasi karena ini sifatnya adalah G-factor begitu ya. Mau dikasih waktu 3 hari, kalau memang nggak paham, nggak paham aja begitu. Jadi memang, tes ini sangat membutuhkan kapasitas kecerdasan begitu dan konsentrasi. Nah, ketika konsentrasi ini terganggu, tentunya hasil kerja juga menjadi terganggu. Maka kita bisa catatkan secara kualitatif bagaimana sikap kerja yang dilakukan oleh peserta. Nah, penscoringannya juga cukup mudah seperti yang sudah disampaikan, seperti Sevit, nilai 1 untuk item yang dijawab benar dan nilai 0 untuk item yang dijawab salah. Norma dibuat berdasarkan kelompok usia dengan penggolongan. Nah, untuk PM sendiri dia tidak memunculkan skor IQ. Jadi untuk PM tidak memunculkan skor IQ, hanya dia memunculkan grade ya, kategori dan persentil point seperti Sevit yang awal. Jadi ada 5 grade ya, ada 5 grade. Kalau persentil poinnya adalah kurang dari 5, maka dia disebut sebagai intellectual defective. Grade-nya adalah grade 5. Persentil poinnya 5 sampai dengan 25 tergolong grade 4, yaitu definitely below average, jadi di bawah rata-rata. Jadi di bawah rata-rata, kemudian yang disebut average atau rata-rata adalah 25 sampai 75 pada persentil point itu termasuk kategori atau grade 3. 95 sampai 75 tergolong sebagai kategori atau grade 2, yaitu definitely above the average, di atas rata-rata in intellectual capacity. Kapasitas intelektualnya berada pada posisi di atas rata-rata. Dan yang terakhir, kalau di atas percentage point-nya di atas 95 itu tergolong sebagai grade 1 atau intellectual superior. Kembali lagi, ketika kita tidak membutuhkan skor IQ, maka PM bisa digunakan, atau ketika kita hanya membandingkan, yang kita tuju adalah pembandingan grade atau persentil poinnya, ini juga bisa digunakan. Namun berbeda dengan Sevit yang keluar skala IQ atau Stanford Binet yang keluar dengan skor IQ. Saya rasa itu penjelasan mengenai tes inteligensi progressive matrix. Kita nanti akan coba untuk mengerjakannya bersama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.